para sedherek kang kinasih, keparang kula badhe sowan matur malih panjenengan sami kekejutan kalian informasi lansia. Sedherengipun dipun dampeti PA dumateng majelis Bapak Ibu utawi dumateng Mbak Kakung Mbak Putri sedaya kang kula hormati. Sepindah kula maturaken sugeng rawuh saha sugeng siang. Sugeng PA kanthi semangat nggih senajan nggih nampi sabdanipun Gusti Allah nampi mangke dipun rasaken betan. Ingkang sepindah kula ngaturaken pawartos bilih sampun dados keputusan bersama gereja menika sampun wonten istilahipun kenaikan kelas. Dados sing semene pasangan muda menika dados naik kelas dados KWD. Lah KWD menika wonten KWD ibu, wonten KWD bapak, menika wonten KWD komisi warga. Lajeng sampun dipun seket pindah menika umur 3 gangsal ngantos 59 menika mlebet komisi KWD. Jumlahipun 60 kali jiwa. 60 kali jiwa. Lah kangge lansia menika 59 tahun mestine ada sedina lah. Ngantos pol menika nderek lansia utawi adiyuswa. Niku jumlahipun 51 jiwa. 51 boten kathah, katakan iki sebentar kali juta kali 51. Lah kula prinsip menika sing kakak niku menika 15 kakak sing utuh. Bapake melu mbah melu lansia, mbah aku melu lansia niku 15 kakak. Berarti 30 jiwa. Nah, sing selibur niku single. Single pokoknya single nggih wonten janda, wonten duda. Nggih wonten sing mbah kakung derek lansia, mbah putri derek nggih wonten. Lah niku jumlahipun 21. Terus jumlah sedaya niku 51. Lah mau menawi jenengan nggak dipitakenan, aku lansia bisa melu PA KWD napa boten? Jawaban kula nggih prayodipun boten. Awit sampun kapindah wonten seket. Lajeng ngenjakan KWD badhe rapat. Mungkin hari dan waktu niku berubah. Wonten Kamis, kula kinten Kamis berubah. Tapi kalau kita jenengan ayo nyang kuyung PA Komisi Adiyuswa kemawon. Sepadal dikita kesalahan lah. Kalau kita saking kula menika pawartos singkat cerita terus panjenengan sampun mirsa uli ora yo uli tapi prayoginipun boten. Jadi mawon jawaban kula nggih. Bapak Mbak Putri yang kula hormati menika PA pada dipun wiwiti wekdal kula aturaken dhateng kasih monggo. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Mares Adiyuswa 2 kali. Biar semangat ya Bu. Mari kita angkat. La 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 la.
1, 2. Adi Yusma Gereja Kristen Jawa berbekal sabda Tuhan dalam Injilnya, membaktikan dirinya sepenuh hati bagi hormat dan kemuliaannya, berpegang pada visi serta misinya untuk berkarya terus dan berbuat nyata, berdaya guna, berperan serta bagi gereja dan masyarakat. Atas karunia serta berkat Tuhan dikuatkan terus semangat berjuang, ucap syukur di dalam pelayanan dan mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Umur panjang bermahkota rambut putih bukan hanya sekadar hiasan, berjiwa besar, berbudi luhur, cerminan budaya Indonesia. 1, 2, 3. Adi Yusma Gereja Kristen Jawa berbekal sabda Tuhan dalam Injilnya, membaktikan dirinya sepenuh hati bagi hormat dan kemuliaannya, berpegang pada visi serta misinya untuk berkarya terus dan berbuat nyata, berdaya guna, berperan serta bagi gereja dan masyarakat. Atas karunia serta berkat Tuhan dikuatkan terus semangat berjuang, ucap syukur di dalam pelayanan dan mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Umur panjang bermahkota rambut putih bukan hanya sekedar hiasan, berjiwa besar, berbudi luhur, cerminan budaya Indonesia. Mari kita ucapkan yel-yel Adi Yusma. Adi Yusma, Adi Yusma semangat. Coba angkat tangan semuanya. Adi Yusma semangat. Adi Yusma berguna. Adi Yusma berbahagia. Ulang lagi. Adi Yusma semangat. Adi Yusma berguna. Adi Yusma bahagia. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Adi Yusma yang
Bentar Bu, belum bisa buka apa? Pak Matius apa berapa? Ayat 13 sampai 21. Matius. Satu ayat satu. Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Dibaca dari ayat 14 ya. ayat 13. Ayat 13. Matius 14 ayatnya 13 sampai 21. Oke. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nuwun semua gitu Jawi. Sorene para sakabate padha sowan ing ngarsane lan matur. Panggenan menika sampun wiwit peteng. Tiang kathah menika prayogi kadhawuhan kesak tumbas tedha dhateng dusun-dusun. Mbah Jono, Mbah Siwan apa kan? Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemana kepada. 19.
343 apa, Bu? Berapa mau? 82. TKT mana kula? Kawula tansah nderek ring Gusti. Yeku panutan sanyata ikaneku sejati. Markining salib ingambak bangun turun bring Allah. Bakar kontresmo sejati bring jagat dan pasuki. Sekarang kita sampai pada pembahasan bacaan Injil Matius 14 ayatnya 13 sampai 21. Maaf ya Ibu, bahasanya campuran karena di sini materinya dengan bahasa Indonesia yang tadi kita setiap hari itu dari buku yang dari tadi itu Lho piye Mas? mari kita bahas bersama antara Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Di sini diberi judul atau tema membagi berkat kepada orang banyak. Jadi bacaan ini yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21 tadi dengan tujuan adiusma menghidupi dan mengembangkan sikap hidup yang terbuka dan menerima semua pihak sebagai saudara dalam hidup bersama di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi di sini pluralitas itu apa, saya belum tahu Pak Yasimur dalam Plural kan jamak. apa? Jadi majemuk. Oh ya, kemajemukan kemajemukan rakyat Indonesia, kemajemukan bangsa Indonesia, masyarakat ada berbagai macam suku, agama, ras, adat istiadat dan sebagainya. Jadi ini di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial di mana mereka harus hidup bersama dengan sesamanya. Bahkan manusia tidak bisa hidup sendirian. Mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kalau manusia hidup saling membutuhkan satu sama lainnya, itu berarti manusia hidup tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri, harus mengingat kebutuhan orang lain juga dalam hal apa saja. Mbah Suta butuh makan dan minum, yang lain Mbah Rana, Mbah Beja juga memiliki kebutuhan yang sama. Kalau Suta butuh sehat, Mbah Rana dan Mbah Beja ya butuh sehat.
menjadi persoalan adalah apakah setiap manusia memiliki kesempatan yang sama satu dengan yang lainnya, sebab kesempatan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhannya tidak selalu memiliki kesempatan yang sama. Karena manusia dalam mendapatkan kebutuhan hidupnya tidak selalu sama, maka disinilah pentingnya saling memperhatikan, bahkan saling kerjasama satu dengan yang lainnya. Melalui bacaan dari Injil Matius tersebut, kita diperhadapkan dengan karya Tuhan Yesus yang luar biasa, dan tentu banyak orang yang mengaguminya. Karena Tuhan Yesus bisa melakukan hal yang ajaib yang dikenal dengan membuat mukjizat, yaitu memberi makan kepada 5.000 orang lebih hanya dengan 5 jelai roti dan 2 ikan. Bahkan masih sisa 12 bakul, artinya banyak dari roti yang lebih banyak dari roti yang semula. Semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus karena ada rasa belas kasihan, karena mereka itu dianggap seperti domba tanpa gembala. Ini tertera pada Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka karena mereka sebagai orang liar tanpa arah dan tujuan hidup. Maka Tuhan Yesus memperhatikan dan memberi pengajaran kepada mereka. Setelah sore menjelang malam, murid-murid mengusulkan agar mereka pergi membeli roti. Dan jawab Yesus membuat mereka terkejut. Ini tertulis pada Markus 6 ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Mengapa Tuhan Yesus memberikan perintah bahwa murid harus memberi makan? Karena mereka itu datang kepada Tuhan Yesus dan para murid. Jadi mereka itu menjadi tamu Tuhan Yesus dan para murid. Maka wajar kalau para murid harus memberi makan orang banyak itu. Para murid nampak agak
kuasa dan kehebatan Tuhan Yesus. Dalam hal ini nampak bahwa para murid Tuhan Yesus hidupnya masih terpaku pada kebutuhan duniawi seperti sandang dan pangan, dan mereka masih berpikir sangat egois. Hidup mereka belum berpikir tentang spiritualitas sebagai murid Tuhan Yesus. Mereka belum berpikir untuk hidup pada masa yang akan datang. Para murid juga tidak berpikir bahwa semua yang akan datang dan berkumpul di dekat Tuhan Yesus, mendengarkan pengajaran itu, memiliki potensi mencukupkan kebutuhan hidup mereka sendiri. Bahkan para murid beranggapan bahwa semua itu menjadi tanggung jawabnya untuk bisa makan. Ini tertulis pada Matius 14 ayat yang ke-19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Demikian Bapak Ibu Adiyuswa, penjelasan dari teks tadi yang dengan tema membagi berkat kepada orang banyak. Selanjutnya, yang dilakukan Tuhan Yesus adalah orang banyak itu disuruh duduk berkelompok, kira-kira 50 orang per kelompok. Ini tertera pada Lukas 9 ayat 14. Tuhan Yesus menengadah ke langit. Ini yang kedua yang dilakukan Tuhan Yesus yang kedua. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, artinya memohon kuasa Allah turun atau memohon berkat Allah atas roti yang ada yang akan dipakai menjamu kira-kira 5.000 orang. Kemudian yang dilakukan Tuhan Yesus yang ketiga, memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada para murid, bahwa setelah Tuhan Yesus menerima berkat dan memberkati roti itu, maka berkat itu disampaikan atau diberikan kepada para murid. Kemudian yang keempat, setelah menerima berkat, para murid membagi-bagikan berkat itu kepada orang banyak. Yang kelima, karena berkat Tuhan 5 roti dan 2 ikan itu tersisa 12 bakul. Ini artinya hal yang luar biasa bagi para murid, juga bagi orang banyak yang turut makan roti berkat. Kemudian 5 langkah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian seterusnya, dengan mujizat Tuhan Yesus itu memberi pelajaran kepada kita, para murid, para adiyuswa, betapa pentingnya iman itu dalam kehidupan kita para adiyuswa. Melalui mujizat itu menunjukkan kepada kita para adiyuswa. Ini ada 4 petunjuk ya. Yang pertama, bahwa Tuhan
Yesus itu benar-benar roti kehidupan yang berkuasa memberikan kehidupan yang kekal kepada kita para adiyuswa. Apa artinya hidup di dunia ini dengan dikenyangkan makanan yang lezat, tetapi kehilangan kehidupan yang kekal? Kemudian tunjuk yang kedua, peristiwa ini harus kita yakini kekal, artinya bahwa sampai sekarang Tuhan Yesus masih juga bisa melakukan mukjizat, dan mukjizat Tuhan Yesus tepat pada saat kita para adiyuswa ini membutuhkan. Tunjuk yang ketiga, sekaligus peristiwa ini menjadi contoh bahwa belas kasihan Tuhan Yesus terhadap para adiyuswa yang sudah lemah, yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengandalkan kekuatannya untuk bisa mendapatkan makan dengan kekuatannya, kecuali berharap akan belas kasihan Tuhan lewat anak, cucu, menantu, dan saudara-saudara kita. Tujuh yang keempat, peristiwa ini memberi pengajaran kepada kita para adiyuswa bahwa sedikit yang kita punya, apakah itu harta atau kekuatan, bila kita persembahkan untuk Tuhan dan diberkati Tuhan, maka kita akan merasakan kelimpahan berkat. Hal ini juga sesuai dengan yel-yel adiyuswa yang tadi kita ucapkan ya Bapak Ibu. Adiyuswa semangat, ya, adiyuswa semangat, adiyuswa berguna, adiyuswa bahagia. Nah, ini yel-yel adiyuswa. Tanpa ada semangat tidak akan berguna, dan karena masih merasa berguna, sekalipun sudah adiyuswa merasa bahagia karena merasa diberkati Tuhan. Belajar dari semua itu layak bagi kita para adiyuswa bila kita selalu rela berbagi berkat kepada orang banyak. Adapun berkat yang bisa kita bagikan bisa saja berbentuk makanan, pengalaman, nasihat, cerita yang merupakan penghiburan, dan jangan lupa mendoakan orang banyak, pemimpin gereja dan negara, warga gereja dan masyarakat. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang merupakan penjelasan dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Mungkin dari Bapak Ibu yang
kan memang kalau dipikir oleh manusia secara nalar itu memang susah sekali. Nah, tapi ada orang tuanya, muridnya disuruh untuk membeli roti untuk makan 5.000 orang, padahal waktunya sudah sore. Harganya kalau menurut di sini tuh satu dinar itu 200, satu dinar itu sama dengan satu hari orang kerja. Kali di sini satu ini 200 dinar. Kalau dikalikan kali 60.000 itu ketemu 12 juta. Spontan murid mengeluarkan 12 juta itu tidak mungkin. Itu padahal Tuhan Yesus akan memberi demikian. Seperti tadi, kalau minyak yang harganya mahal itu 300 dinar itu kalau dikalikan itu 18 juta itu tapi menerima terima dari majelis dari Tuhan itu. $300 untuk membeli minyak juga dengan Tuhan Yesus. Jadi di sini Tuhan Yesus memberi dan ngetes pada muridnya, jajan bisa tepung roti atau tidak. Dan ternyata Tuhan Yesus akan memberi mujizat. Ini tambah dari saya, silakan untuk menambah kalau saya bilang seperti itu langsung pertanyaan seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Langsung apa diskusi atau gimana? Apa ada sesuatu yang akan disampaikan dari Bapak Ibu? Pertanyaan mawon Bu. Oh iya. Kita langsung pada pokok diskusi. Yang pertama, apa yang menjadi dasar para adiswa untuk berbagi berkat kepada orang banyak? Apakah sudah merasa berlebih? Apakah sudah merasa banyak pengalaman? Apakah sudah merasa tidak butuh berkat lagi karena sudah tua? Coba ceritakan dengan jelas alasan masing-masing. Masing-masing itu buatan sawi monggo, nanti kau mau. Masing-masing kalian juga sama. Untuk siapa yang mau bercerita tentang berbagi. Jadi di sini dijelaskan yang namanya berbagi itu bukan hanya berbagi berkat itu bukan hanya berupa harta, benda, makanan, tetapi bisa juga cerita pengalaman. Bu Ibu, kula. Oke. Monggo Pak Panyo. Nggih. Sederenge kula ajeng nyekar nggih. Nggih. Dondong gula apa, Pak? Sekar. Dondong gula? Pangkur. Oh, pangkur ya. Mingkar-mingkur. Sinejering wedhasa yen tan kembang kembangane pambudi monggo nadyan tupikon Intan nikani rasa. yen tan nikani rasa yukti sepi asepi ing sepo samun ing mangsane pakumpulan konyakanyo melalui Ayo disambut. Wedhatomo menika nggih satunggaling napa hasil Paulang. saking kapustakan keraton Solo zaman riyin mata
kita gesang menika perlu seneng derek pakempalan sebagai kita menika wonten ing pakempalan menika pikantuk seserepan saking tiyang sanes. Menawi kita kathah seserepan ateges menika kita kathah pengalaman ing gesang. Dados sang saya sepuh, sang sepuh kanthi remen nderek pepanggihan menika sang saya kathah pengalaman. Tiyang sepuh menika secara teknologi milenial menika kalian larenan nggih kawon secara akademis, tapi tiyang sepuh menika nggadahi pengalaman adalah guru yang utama, guru yang terbaik, sehingga kita dengan pengalaman hidup bisa mengatasi hal-hal yang kita hadapi. Dados menawi kita menika boten purun derek pakempalan menapa-menapa bidang menapa menika nggih kita menawi pas kepalan sareng-sareng menika asepa ing sepa samun kados kita menika saged-saged menawi picanten wonten ing sangat singkat kathah picanten kita menika saged ngeliling seni karena boten katosaken wonten ing pakempalan. Terus tiyang sepuh menika nggih umumipun secara normal nggih menika nggih nggadahi kelangkungan kelebihan wonten ing babagan pengalaman menika menawi ingkang katosaken wonten ing pakempalan. Ing sanesipun nggih karena pengalaman nggih nggadahi pangertosan ingkang langkung kathah tinimbang ingkang lain. Nanging kita menika saben piyantun boten sami menapa ingkang dipun gadahi kaluwihan-kaluwihanipun. Kita menika saged andung berkah menika boten awujud rono picis, nanging kita saged paring seserepan dumateng generasi ngandhap itu kali generasi langkung enem menika cariyos lan sanesipun menika mujudaken piwucal saking senioripun. Terus senior menika saged paring anggaran dumateng junioripun menawi junioripun menika betahaken betul-betul kita kedah ngedum krono picis nanging kita ngedum pangertosan dengan panjenenganipun ingkang kita betahaken. Matur nuwun Bu. Matur nuwun Pak Mario. Kalau mau wonten tembung keliling semi itu misi-misi napa nggih? Nggih. Matur nuwun. Kangge sanesipun monggo. Bu. Nggih Bu. Oh, nggih Mbah Putri Sip. Menawi saking punika menawi wonten kami memberi berkah atau apapun kepada orang ini karena rasa kasihan. Ya, kalau ada orang pinjam kepada kami, saya berikan karena kasihan, bukan karena punya
Ya, Mbah. Mbah. Jadi Kalau jawab kita kenamikan nomor setunggal bilang ya, manusia itu kan termasuk makhluk sosial, ya. Makhluk yang tidak bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Kan ngaten nggih. Atau sinoso menika tiyang ingkang sugih, tiyang ingkang kiyat banget menika menawi boten wonten tiyang sanesipun menika nggih napa jeneng sang piyambak kan boten. Terus ingkang naminipun untuk berbagi berkat kepada orang banyak itu nggih awit kita menika nggih makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, apakah sudah merasa berlebih? Biasanya pun yang ingkang turun bagi berkat menika malah kadang-kadang yang ingkang boten sugih banget. Awit menawi ningali tiyang ingkang sugih menika malah wong biasane medhit kan nggih. Soalnya bisa sugih kae kena kudune ngati-ati medhit. Nek wong ora medhit berangkur ya ora dadi sugih. Kan ngaten. Biasane dia kuwi nek wong sugih kae. apa ora kebalik lah? Soalnya nek wong sugih ki kuwatir melarat. Waduh. Nek wong melarat ora kuwatir sugih. Kepengin sugih, Mbok. Kepengen ya nih orang kuwatir. Masalah pengalaman menawi kabanding kali tiyang enem menika mesti langkung kathah tiyang sepuh. Kan nggih, awit ingkang naminipun Adi Yuswa menika kan umure pun dawa. Dados umure pun dawa. Benten kali tiyang enem. Tiyang enem niku dereng mesti dumugi umur dawa, kan nggih. Upaminipun umur 40. Nah, kita menika ingkang wonten mriki kan pun nggih bersyukurlah pun kata-kataipun di atas 60. Nah, menika kan menawi harapan hidup orang Indonesia itu kan 70 tahun, kula pun pelebet Melebihi. paling bergede niku nggih pun di atas 70 tahun. Nah, menika kudu bersyukur ya. Nah, menika panci pengalamanipun panci langkung kathah tinimbang tiyang enem. Nanging kepinteran menika nggih kathah kepinteran tiyang enem. Napa malih menawi wonten ing bidang menapa teknologi komunikasi menika. Wong tua ditutupna bae mata melek ora weruh. Nggih. Terus niku nunjukkan iki malah ora bisa, ora bisa. Orang nawi ditunjuk-tunjuk aku ngono ora bisa. Nek kene ya weruh ning ora bisa kan. Kedamaken menawi umur sampun anjing nggih ora langkung Islam. Dados pinter ning malah dadi bodoh. Soalnya napa seringan dindelaken tiyang sami. Ning sinasa sepuluh tetep nggadhahi pengajian itu dipun paringi sehat supados saged nelasaken anggenipun pisan. Napa wonten sinasa pun suku menika ngapake mati nggih mesti tiyang menika nggih pejane kan nek saged menika nggih engko disit kan ngaten Bu. Lah wong wonten riyang pun berobat nek ora kan yo wis dilemaken bae masalah mati dhewe. Kan ngaten Bu. Niku pengalamanipun saged tiyang kan benten mbok menawi kula kali tiyang sanes niku. Semanten mawon Bu, mangke kancane teman. Ya, nuwun Pancen nggih, saya dalu malah saya rumaos langkung bodho nggih. Nika soalipun nggih teknologi terus maju ya. Aku sendiri ini tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi, jadi memang saya merasa bodoh sekali. Ya mungkin di yang lain Bapak Ibu mungkin bisa
Jadi untuk jawaban beberapa Bapak Ibu itu sudah tidak salah, itu sudah supaya itu semua itu mendukung. Namun saya memberi satu hal, yaitu menurut Tuhan Yesus itu melihat orang lain itu karena hatinya tergerak. Jadi tergerak itu ya pokoknya hatinya tergerak. Nah dasarnya itu tergerak dulu. Jadi yang tergerak itu jelas melihat orang lain ya invokasikan apa yang dibutuhkan itu tidak hanya orang itu bukan hanya bahan tentunya itu apa cara atau apa itu yang dibutuhkan. Jadi kita sudah seperti tadi Pak Karu pengalamannya sudah apa yang tua bosan tapi penyerangannya tadi final bosan ini next ki wonten piwulang gini. Nek wong biyen kuwe pengalaman cak-cakane maksudnya kalau tenan keadaannya nek iki pintere namanya prakteknya jadi prakteknya sing pinter dari wong biyen kuwi mengalami pengalaman apa istilahnya ya baik negeri dalami dan jadi kan pokoknya saya untuk manfaat mengenai betul yang penting kita hati melihat orang itu tergerak hatinya. Tuhan itu melihat orang banyak yang sampai 5.000 lebih itu rujak itu ibu-ibu sampai kan bapak menjadi mau terjadi udah 3 kali barang berapa 50 barang itu artinya tergerak melihat orang lain akan berkumpul menerima firman Tuhan walaupun segala itu tidak semua itu Tuhan Yesus yang 5.000 orang itu tidak semua itu sudah menerima tapi tidak melakukan hanya beberapa orang. Jadi tapi belum bergerak. Kenapa? Nah, ya dari Pak Sadio terima kasih. Dari Pak Sadio itu merasa tergerak hatinya melihat mereka yang mau makan saja tidak ada itu suruh pergi beli uangnya tidak ada malam kemudian tergerak hatinya mengeluarkan atau berkarya untuk memberi makan mereka dengan mujizat. Itulah mujizat Tuhan. Terima kasih Pak Satyo. Kemudian yang lain lagi kalau tidak ada kita lanjut yang kedua. Para petani di desa yang sedang mengerjakan ladangnya bila mendapat kiriman makanan dari rumah selalu mengajak saudara-saudara yang sama-sama ada di ladang walaupun sebenarnya makanan itu jika dimakan sendiri rasanya masih kurang. Mengapa mereka berbagi? Padahal mereka bukan orang Muslim. Ini adalah. Wih, agama itu kan udang bareng. Itu kan melubus-lubus. Oh, luas. Gajah nek melu menang kan. Nek marane kok Jane ya apa nek teman ora dipermisi. belum stok direknya udang bareng. Bahasa basi. Bahasa basi itu. Dia udah bahasa basi itu tetap pernah nggak ngomong melu maaf. Sing ditawani ora gelem mesti. Apa maneh? Kirimane Pembujukan ditawani ora paham gelem maneh mereka. Pak, saya bertanya adik atau anak-anak, kayak kamu yuk apa? Nggih, apa kayak senang? Kalau itu terus pojok melawan mau itu, apa kayak diisi, jadi
istilahnya gue ngelmu kepatutan. Tapi dikirim orang nawani batire nang sandinge ora patut. Jadi ngelmu kepatutan. Kalau nek langsung menyatakan itu dikendali langsung. Langsung betul. Silakan siapa lagi yang mau cerita tentang ini? Nggak tahu kan gitu kalau ditawa nih belum lupa pak Ini kan dalam papat begitu, papat sih. Tapi kan ngomong tadi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang ketiga. Belajar dari mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus sebenarnya memberi pelajaran apa bagi kita orang Kristen atau para ahli Yusuf pada masa ini dan di sini. Apa, Bu? Kita tidak boleh mundur istilah zamannya. Kita harus terbuka pada sesama, mengerti sama. Dasarnya ya ini tidak boleh mundur lah. Bendil gue apa bukan? Ya intinya gitu ya, pada sesama kan karena kita makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ya, hidup kita itu pasti membutuhkan orang lain dan lingkungannya. Monggo yang lain untuk yang ketiga, memberi pelajaran apa bagi kita mukjizat yang dilakukan Yesus itu? Oke. ini ada hubungannya juga dengan nomor 1 di mana ini ada kata-kata apakah sudah merasa berlebih, sudah banyak pengalaman, terus tidak butuh berkat. Jadi pelajaran yang dapat kita rasakan dan kita terima dan mungkin juga bisa disarankan diikuti oleh orang bisa diikuti oleh orang banyak, yaitu satu, selalu bersyukur pada Tuhan, dan yang kedua juga selalu berterima kasih kepada Tuhan karena bukan karena kita sudah tidak butuh berkat, sudah banyak pengalaman yang berlebih, merasa berlebih, tapi berkat Tuhan mengalir tanpa henti, dan sewaktu-waktu kita membutuhkan, disitulah berkat Tuhan kita rasakan. Dan saya pernah mendengar, ini mudah-mudahan tidak berlaku bagi saudara-saudara dari Adi Yuswa. Itu saya pernah mendengar ada ajakan janganlah berterima kasih kepada manusia. Manusia hanya boleh berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya selalu teringat sampai sekarang. Dan orang yang memberikan ajakan seperti itu tidak perlu saya sebutkan siapa dia, tapi bagi saya sangat menyakitkan, karena bisa saja Tuhan menggunakan orang lain untuk memberikan sesuatu kepada kita, untuk menolong kita. Jadi orang yang menolong kita, yang digunakan oleh Tuhan, orang yang membantu kita untuk digunakan oleh Tuhan, layak kita berikan ucapan terima kasih. Ya mudah-mudahan dari saudara-saudara kita yang ada di sini
tidak pernah mendengar ajakan tidak perlu berterima kasih kepada manusia. Karena di dalam ayat, di dalam Injil itu ada kasihilah sesama manusia, cintailah sesama manusia. Bahkan siapa yang engkau anggap sebagai musuhmu, jangan kau benci. Doakanlah dia, karena dia itu belum tahu apa yang dia lakukan. Jadi pelajarannya itu tadi, satu, mengucap syukur pada Tuhan bahwa berkat Tuhan selalu mengalir tanpa henti. Yang kedua, berterima kasih pada Tuhan di setiap saat, walaupun kita sedang tidak enak badan, mungkin sedang sakit, karena itu adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mencobai kita, akan menjajal kita, tidak sampai melampaui kekuatan kita. Demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dukun. Saya juga setuju dengan pendapat Pak Dukun. Memang kita sering mengucapkan terima kasih kepada sesama, karena kita percaya mereka yang memberikan berkat kepada kita, orang lain yang menyampaikan berkat pada kita ini adalah yang Tuhan pakai. Jadi Tuhan pakai orang itu untuk menyampaikan berkat kepada kita. Jadi terima kasih pada sesama itu pun penting. Itu menurut saya. Mungkin untuk yang lain boleh enggak? Bu ini? Yang lain? Mas Ono? Iya, Istilah tembung terima kasih itu terjadi dari unsaian dua kata, yaitu terima dan kasih. Di sini kita harus mempunyai pengertian bahwa kita sebagai manusia itu ya mau menerima, ya mau mengasihi. Nah, kalau kita ini orang miskin apa bisa mengasihi? Mengasihi itu tidak harus berujuk harta benda. Mengasihi support, mengasihi kata-kata yang bersifat menyenangkan itu sudah mengasihi. Jadi kita ya mau menerima, ya mau mengasihi. Itu prinsipnya begitu. Kalau maunya hanya menerima saja, tidak mau mengasihi, nanti akhirnya seperti pacaran. Pacaran itu kan setiap saat menerima buangan air dari mandi, dari mencuci apa saja masuk ke situ, tapi karena tidak ada salurannya ke tempat lain, maka pacaran itu akan jadi membusuk. Demikian pula kalau kita hanya menerima terus tidak mau mengasihi, kita pun akan menjadi penyakit bagi kita, sehingga kita mempunyai pengertian terima kasih itu sejatine ya mau menerima, ya mau mengasihi. Jangan cuma maunya terima doang dan mau mengasihi. Demikian juga seperti seorang berkeluarga yang misalnya sang suami mendapatkan upah kerja, kemudian istri butuh belanja dikasih sama suami, ya wajibnya ya mengucapkan terima kasih Pak. Ini ngapa Cukup. bojo wis pada gelem dibeni duit ring bojone,
ngucap terima kasih pada gelem apa urung. Dibatin ora apa-apa. Dibatin yang Sinan Kalijaga. Kudune kan setitik ya terima kasih, banyak ya berterima kasih. Kalau kurang ya Terima kasih. Sabar ini guru sabar, besok kan ada berkat lagi. Jadi dikasih sekian, dana buku sepele. Kurang ya. Kurang baik. Nah itu kalau kita mau berterima kasih, mau terima kasih itu berarti kita sangat-sangat baik. Seorang istri berterima kasih pada suaminya itu sangat-sangat baik. Tapi saya kira ibu-ibu Bu Yanti berterima kasih mana harus diberi. Pakai. Bentuk terima kasih ya gue. Nah, tidak hanya ucapan. Support melegakan kan, melegakan rasa ya gitu. Terima kasih kan suka namanya. Jika yang nawan. Orang mungkin uyai. Oh, ujah sing apa? Nah itulah terima kasih, tembung sepele tapi itu sangat-sangat melegakan bagi yang memberi. Nah karena bojone tujul ora mau berterima kasih, ora boleh sing akeh. Butuhe nyong dibeni bae ora mau Apa ada terima tujuh? kasih. Bojone tujul. Anak 7 loh, Kak. Nang rincer main. Tujul janana dalam hari YouTube. Temennya yang hari YouTube kan demikian, jadi istilah kita berterima kasih memang ya sangat-sangat penting. Tidak hanya kepada Tuhan saja, kepada sesama manusia saja belum bisa, apalagi kepada Tuhan yang tidak kita lihat kan begitu. Siro tresno marang sapa padaniro digoyo marang apa siro dhewe kuwi wajib karo sesama murid. Jadi kita yang namanya kalimat terima kasih itu ya ini sebetulnya kalau kita mau berterima kasih udah kita merupakan suatu apa istilahnya suatu berbakti lah gelem padane diweni teman-teman orang belum bisa mau ngapa-ngapa dulu matur nuwun. Kepada siapapun yang memberi kita wajib menerima, mengucapkan terima kasih sehingga yang memberi itu sangat-sangat lega. Terima kasih Bu. Nah, gue terima kasih wes. Terima kasih. Biasa 1 Juli 1 telah kita bahas bersama. Rasa sudah cukup untuk pembahasan diskusi siang ini. Mari kita dengan Coba sebelumnya Pak Sadio saya mau usul berdasarkan warta jemaat itu kita akan mengadakan perayaan ulang tahun gereja. Namanya ulang tahun gereja ya cilik-ciliknya ya perayaan ya. Nah dalam saat itu kami mohon pada majelis gereja yang hadir supaya minimal pada saat itu dipentaskan lagu Mares GKJ. Kalau itu karena sudah ada komuli, ini nanti komuli yang membantu, syukur bagi nanti majelis menayangkan pada LCD sehingga semua jemaat bisa ikut menyanyikan Mares GKJ melihat pada LCD. Lagunya nanti dibimbing oleh komuli oleh song leader.
Demikian wisudan kami karena ini yang namanya ulang tahun kan 1 tahun cuma sekali supaya nampak hikmat. Terima kasih. Betul Pak, padahal lo nggak ada pendapat, makanya sebatas sampai majelis bahwa untuk ulang tahun gereja diusahakan untuk menyanyikan lagu Mars GKJ. Nanti silakan Bapak Ibu majelis untuk mencari bisa ditanyakan apa tidak, saya belum tahu. Yang penting diusahakan. Yang kedua ini untuk tanggal 17. Ini saya katakan bahwa PA di Yuswa ini kan kebetulan dengan pasca sama. Jadi untuk kebaktian jadi 1 dimulai pukul 9 sampai selesai. Saya kira kalau jam 10 belum selesai, jam 3 pukul 11. Maka dari itu ini saya sudah akur-akur dengan majelis besok tanggal 17 PA di Yuswa meraih dulu. Hanya sekali ini tok ya Pak. Dan di sini Sekali ini tok ya bulan April. ya pokoknya tanggal 17 pray. Lalu saya sudah punya 2 orang yang pray, itu rencana besok akan dimasukkan pada yang terakhir karena jadwal Desember itu belum sampai ke tanggal 24 April kampanye itu membuat. Jadi Bu Sumira dan Bu Wanisa itu besok saya masukkan yang terakhir supaya urut saya tidak mengganti jadwal. Jadi untuk besok jenengan belum menyiapkan, besok ada warta. Terima kasih. Untuk penutup sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan Apa? BMGJ 193. BMGJ 193. 193. Oke. Mung sawiji kabukjan ya?
kehidupan keluarga. Kami percaya mukjizat-Mu masih ada, dan kami percaya Tuhan yang selalu menolong, menghibur, menguatkan Adi Yuswa. Walaupun di dalam kehidupan mereka ada yang terus berkurang, entah itu dengan kondisi fisiknya, tapi kami percaya bahwa Engkau terus menambahkan manusia batinnya mereka, kehidupan rohani mereka terus Engkau kembangkan, sehingga mereka terus boleh bertumbuh, terus meyakini akan setiap janji Allah atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami syukur untuk setiap hal yang boleh dirasakan, diterima oleh kami semua, para ahli Yusuf. Dan kami juga telah mengumpulkan persembahan dari berkat yang Tuhan berikan atas kehidupan kami yang begitu besar. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan berkat ini. Yalah, melalui persembahan ini kami boleh semakin terus mengembangkan pelayanan di ahli Yusuf di dalam kehidupan kami, dan termasuk pada siang hari ini kami mengakui keterbatasan kami, pikiran kami, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau mengampuni kami. Selanjutnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kerinduan kami, Engkau yang menjadi perlindungan kami di perjalanan dan di kehidupan kami